Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan saksikan terlebih dahulu saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini diantaranya adalah ada Inco dengan rekomendasi buy dengan target price 1 di level 4.040, target price 2 di level 4.120, stop loss jika kemudian masuk ke level 3.820. Berikutnya ada Indosat direkomendasikan buy dengan target price di level 2.725. Untuk yang pertama, target price yang kedua 2825, stop loss jika sudah level di 2530. SRTG buy on weakness, buy di level 2300, target price 1 di 2480, target price 2 di 2570. Stop loss jika sudah masuk ke level 2260. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul. Seperti apa untuk analisis lengkapnya dari saham-saham pilihan Anda di pagi hari ini, Mas Abdul? Oke, baik Mas. Untuk saham yang pertama itu saya merekomendasikan saham Inco. Di sini memang Inco ini cukup menarik secara teknikal jika teman-teman investor cermati bahwasannya memang untuk pergerakan Inco sendiri memang masih mengalami downtrend secara jangka panjang, tetapi dari minor trendnya sendiri itu sudah breakout dari minor trendnya sendiri. Nah, jika dilihat dari indikator MA 100-nya, di situ ada potensi Inco menguji MA 100-nya di supportnya, sehingga memang ada potensi rebound untuk Inco sendiri untuk pekan ini. Dan jika teman-teman investor cermati, di situ ada info yang tidak terlalu besar dari Inco sendiri, tapi memang cukup menarik bagi saya sendiri. Dilihat bahwasannya dalam beberapa bulan terakhir sendiri memang Inco belum diakumulasi dari asing, dan ini potensi Inco untuk adanya akumulasi dari investor asing sendiri hingga 10,6 miliar rupiah. Ini menjadi concern saya terhadap Inco mengapa direkomendasikan hari ini. Oke, secara fundamental ini juga menarik ya untuk bisa dikoleksi di jangka menengah dan panjang untuk Inco, Mas Abdul. Atau Anda melihat ini juga untuk trading cukup menarik juga untuk Inco? Sebenarnya untuk Inco sendiri di sini saya merekomendasikan trading dengan swing saja ya. Tapi untuk jangka panjang sendiri memang katalis positif itu datang dari hilirisasi energi yang akan dianut oleh Pak Prabowo sendiri, sehingga memang untuk Inco secara jangka panjang masih melihat kebijakan yang akan dijalankan oleh Pak Prabowo terkait dengan hilirisasi energi dan bagaimana action yang akan diambil oleh kabinet dari Prabowo sendiri. Seperti itu. Artinya ini adalah menjadi satu emiten yang terdampak dari kebijakan yang akan diterapkan di Indonesia begitu ya, dan dampaknya cukup positif. Dari Inco kita bergeser ke saham pilihan berikutnya dari Anda, silakan Mas Abdul untuk ISAT ya. Oke, untuk ISAT sendiri memang di sini sangat menarik ya, karena dari ISAT sendiri memang setelah stock split 1/10 memang saham ISAT cenderung terkoreksi. Nah, memang di sini saat ini ISAT sudah keluar dari area koreksinya, area resistennya sendiri, dan sudah breakout dari MA 100-nya. Dan memang saat ini memang saham-saham telekomunikasi memang cukup dibanderol nih oleh para investor asing, melihat bahwasannya seperti Telkom, ISAT, dan nanti dan ada XCL juga yang memang pasca merger ini dan pekan lalu itu ada info dari asing di saham XCL, sehingga memang untuk saham telekomunikasi saat ini memang cukup menarik. Dan secara kalau teman-teman investor trading swing trade atau mid term, itu memang cukup menarik untuk saham-saham telekomunikasi di koleksi, apalagi melihat tren industri telekomunikasi cukup menarik di sisi tahun 2024. Oke, rekomendasi Anda terkait dengan merger dari Excel dan juga Smart seperti apa? Kita bahas ini secara spesifik ya, karena kemarin juga ini menjadi perhatian ekstra juga dari investor. Oke, untuk merger dari XCL dan Smart Friends sendiri memang ini sebuah katalis positif tentunya bagi investor-investor pemegang saham dari Smart Friends dan XCL, tetapi perlu diperhatikan juga bahwasannya memang di sini ada beberapa investor yang dirugikan dari merger tersebut, yang mana memang untuk pemegang-pemegang waran dari Smart Friends sendiri itu mereka diharuskan untuk menebus saham Friend itu di harga Rp100, dan memang untuk harga warannya sendiri di harga Rp25, sehingga memang
dari harga exercise-nya ini merugikan para investor jika ingin mendapatkan saham Friends sendiri pasca merger nantinya dengan Hmm. XCL. Sehingga ini menjadi concern untuk para investor, terkhususnya investor Smart Friend. Tetapi untuk investor XCL ini masih oke banget untuk hold saham XCL seperti itu. Baik, oke. Dari ISAT kita bergeser ke segmen saham pilihan berikutnya ada SRTG dengan rekomendasi buy on weakness. Seperti apa? Secara valuasi ini kemudian masih kemahalan ya? Tunggu koreksi dulu atau seperti apa, Mas Abdul? Oke, untuk saham SRTG sendiri sebenarnya memang untuk dari harga sendiri di sini saya merekomendasikan buy on weakness karena di sini Hmm. saya melihat bahwasannya ada pin bar yang secara teknikal ya untuk SRTG sendiri pada perdagangan Jumat lalu dan juga memang di sana ada potensi untuk rebound dari SRTG di EMA Mhm. 100. Nah, sehingga indikator tersebut yang saya gunakan menjadi landasan bahwasannya SRTG ini cukup menarik secara teknikal sendiri dan juga teman-teman investor jika perhatikan secara fundamental memang untuk saham SRTG ini memang selalu dihubungkan dengan saham Adaro. Ketika saham Adaro mengalami kenaikan, SRTG juga akan mengikuti walaupun tidak sesignifikan saham Adaro. Mhm. Tapi untuk secara valuasi memang dari industri sendiri itu SRTG masih cukup menarik, di mana untuk PI-nya sendiri jika kita setahunkan di angka 4,6 kali, dibandingkan dengan industri di 26 kali, itu sangat jauh, terlampau jauh untuk saham SRTG, dan masih ada potensi capital gain yang berpotensi dihasilkan oleh SRTG jika teman-teman investor hold Hmm. SRTG dalam jangka waktu lama, jika kita mengacu ke PI dari industri sendiri. Jadi SRTG cukup menarik. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Anda, Mas Abdul. Di antaranya adalah ada Inco dan juga ISAT direkomendasikan buy. Kemudian untuk SRTG direkomendasikan buy on weakness. Dan sambil kita menunggu update dari pergerakan ataupun pembukaan IHSG di pagi hari ini. Kalau kita lihat sektor lain yang mungkin masuk ke radar pengawasan Anda, Mas Abdul, dan menarik mungkin untuk dicermati sektor apa lagi? Nah, untuk saat ini memang sektor-sektor yang menarik itu ada sektor yang tadi saya telah mention itu ada sektor telekomunikasi itu Mhm. teman-teman bisa perhatikan untuk saham-saham seperti Telkom, lalu ada XL dan ada Indosat. Dan untuk saham-saham di sektor consumer itu cukup Mhm. menarik juga terkhususnya di saham-saham defensif seperti ICBP dan INDF itu bisa menjadi koleksi teman-teman melihat bahwasannya katalis-katalis di pekan ini tidak menguntungkan bagi saham-saham di sektor lainnya seperti properti Baik. ataupun di sektor otomotif gitu. Baik, kini kita akan lihat pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk IHSG bergerak melemah 0,82% di level 7.264. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Polu, Gema, SKBM, GPSO, Enak, TRUS, PV, kemudian Nine, Wapo, dan juga Clean. Top losers ada SSTM, Sofa, MPXL, kemudian VC, ada Pani, Boat, Care, BP, TOSK, dan BRMS. Sejauh ini masih bergerak melemah. Mas Abdul, bagaimana Anda melihat data ini? Oke, untuk ISG sendiri ya yang melemah ya. Di sini saya memang menargetkan untuk support dari ISG sendiri di sana ada di level 7.283 dan jika breakout ini sudah breakout ya di perdagangan hari ini memang cukup mengkhawatirkan ISG untuk menguji support psikologisnya di level 7.200 melihat bahwasannya memang belum adanya sentimen atau katalis positif yang mendukung pergerakan ISG di pekan ini dan juga memang aksi jual para investor melihat rupiah yang terdepresiasi ini menjadi sebuah kekhawatiran sehingga memang cukup wajar IHSG masih terkoreksi di pekan ini apalagi ini awal pekan ya menjadi awal yang buruk bagi IHSG untuk pekan ini. Baik, apakah ini kemudian menjadi sebuah momen yang akan terus ataupun pergerakan yang akan berlangsung di beberapa hari menjelang libur Natal begitu ya, dan ini juga mengecilkan Iya. kemungkinan terkait dengan Santa Claus Rally dan juga window dressing. Kita akan lihat nanti. Yang jelas berbagai macam analisis Anda sudah sampaikan, semoga menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar di luar sana. Tapi kemudian lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa IDX Channel. Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Ya, Sampai jumpa. thank you.